Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Rohmat Aldi Purnomo. Bapak Ibu bisa memanggil saya Aldi. Saya S1, S2 di Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman dan kemudian S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 11 Maret serta melakukan postdoktoral di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun beberapa capaian yang sudah kami kembangkan mulai dari tahun 2016-17 itu kami sudah mulai beberapa penelitian serta pengembangan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan pengembangannya. Yang kami mulai sebenarnya dari aspek ekonomi publik, ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi yang pastinya menyasar ke indikator dan aspek ekonomi secara umum, kesehatan, pendidikan, kemudian pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, ekonomi inklusif yang kami memulai dari sisi yang mikro dengan pendanaan LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo di 2016 itu sebagai starting point kami. Kita bicara feminisasi kemiskinan, kita berbicara industri dan UMKM. Kemudian di 2017 kami berkesempatan untuk diamanahi hibah dari Kemdikbudristek waktu itu, dan ya dari LPPM juga memberikan kepercayaan untuk bisa diajukan untuk bersaing kompetitif secara nasional. Di 2017 alhamdulillah kami dapat tiga judul ketua dan anggota, dan ya 2017 selesai program itu saya lanjut S3 waktu itu. Jadi fokus kami penelitian terkait ya disertasi doktor itu juga berkaitan dinamika UMKM dan pengembangannya. Dari sisi teknologi, dari sisi e-commerce, dari sisi inovasi sampai tahun 2021. Saya selesai 2021. Anyway, di situ saya berkesempatan juga kolaborasi secara internasional di 2019, ya 18-19 kami bekerja sama dengan Swinburne University of Technology Australia dan Coventry University UK. Nah, disitulah sebenarnya spinning stone kami untuk ke level internasional. Kami coba berdiskusi dengan kolega dari Aussie dan dari UK. Terus, alhamdulillah kami bersambut. Mereka juga open minded terhadap program-program ya penelitian dan pengembangan yang sedang kami lakukan. Yang kemudian kami coba bikin proposal waktu itu. Ya ngobrol dengan ketua LPPM sih. Kami belum ada pengalaman sebelumnya. Kami juga ya bisa dikatakan bahasa Inggris kami masih belepotan waktu itu. Ya alhamdulillah ketua LPPM support, bahkan mau pasang badan dalam tanda kutip untuk kami, bagaimana proses proposal itu dibentuk dan sebagainya, dengan tetap leading sektor dari UK waktu itu. Ya qadarullah 2020 kami dapat pengumuman program kami merupakan salah satu yang didanai di UKRI, United Kingdom Research Innovation, dan ya alhamdulillah waktu itu positioningnya ketua LPPM juga berkenan sebagai anggota, sehingga ya proses transfer knowledge itu berjalan karena LPPM sendiri waktu itu leading untuk bagian penelitian dan pengembangan. Juga kami butuh informasi dari mereka bagaimana cara pengembangannya, bagaimana cara ya komunikasi bisnis antara dua negara, bahkan 4 waktu itu kami dengan Malaysia juga, dengan Vietnam, dengan UK dan dengan Indonesia. Jadi konsep ya developing resilience communities in rural areas, in youth research areas, bahkan untuk anak-anak usia dini waktu itu juga kami masuk di situ. Dan
ya qadarullah-nya juga saling berkaitan dengan disertasi yang waktu itu sedang saya kerjakan. Harusnya saya 2020 tapi 2021 baru lulus karena ya waktu itu ada beberapa trade off yang kami lakukan sehingga di 2020 kami melakukan penelitian itu. Alhamdulillah ya dari LPPM supportnya luar biasa, dan ya ketika sudah mulai jalan pun waktu itu masih COVID, saya masih ingat COVID-19. Jadi pertama pertemuan itu harusnya diselenggarakan di UK, kami harusnya ke sana tapi karena COVID tidak bisa, kita Zoom meeting ketemu. Saya juga ya diajari cara conversationnya oleh ketua LPPM waktu itu, dan alhamdulillah berkembang. Saya mulai mencoba mandiri, ya figur-figur utama untuk ya baratnya tadi ya spinning stone fondasi, batu loncatannya sudah ada. Nah ini tinggal saya mau meloncat kemana. Kemudian di 2021 qadarullah lagi saya dengan kolega dengan Coventry University pengajuan ke British Council. Nah ini terkait dengan risetnya sebenarnya udah mulai dari 2017 di salah satu desa di Kabupaten Ponorogo, Desa Karangpatihan. Waktu itu berdiskusi dengan beberapa stakeholder di sana, mulai dari lurah, kecamatan, ketua LSM di sana, NGO, dan ya alhamdulillah mereka juga bersambut. Kita mencoba mengupas potensi inovasi di tengah keterbatasan daerah, dan ya ternyata antusias sekali dari pemberi dana, kemudian dari warga sekitar, dan alhamdulillah tidak hanya berefek pada UMPO saja tapi bisa dilanjutkan karena itu penelitian kami alhamdulillah bisa menjadi acuan untuk keberlanjutan penelitian selanjutnya, bahkan dari perguruan tinggi negeri lainnya, perguruan tinggi swasta di Ekskaresidenan Madiun juga gayung bersambut, mereka mau melanjutkan penelitian kita dengan pendanaan-pendanaan lainnya. 2021 mulai British Council jalan juga berkaitan dengan ya e-commerce, inovasi, ya ekonomi intinya. Dan ya di satu sisi saya juga seorang ekonom yang sepertinya bisa dikolaborasikan dengan para pemkab daerah, dan di 2020-21 yaitu fase-fase saya mulai selesai doktor, mulai memahami konsep ya ekonomi pembangunan secara lebih utuh. Saya bertemu dengan beberapa pemkab di Jawa Tengah, Jawa Timur khususnya. Kita membicarakan beberapa potensi, dan ya kami membantu mereka dengan beberapa kajian, mulai dari bagaimana studi kelayakan, studi evaluasi proyek untuk rumah sakit, untuk kajian pariwisata, untuk industri baru, UMKM, bahkan untuk potensi pendapatan asli daerah, baik dalam skenario waktu itu masih PDRD dan sekarang sudah HKPD, retribusi daerah, mulai dari retribusi tepi jalan umum, parkir tepi jalan umum, kemudian retribusi restoran, sekarang PBJT dan sebagainya, itu di beberapa kabupaten, dan alhamdulillah existing sampai 2024 ini, dan berjalan sampai 2025. Kami sudah berkomitmen untuk membantu di beberapa sektor, khususnya di industri, UMKM, kemudian di DPM PTSP juga udah ngobrol. Jadi alhamdulillah ya dengan keilmuan yang kami miliki ini bisa setidaknya membantu potensi-potensi dan memaksimalkan kondisi yang ada di kabupaten di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Kemudian yang sedang berjalan itu 2021, terus 22 jalan juga, 2023 jalan, setidaknya 3 sampai 4 penelitian nasional, pendanaan nasional, internasional rata-rata di dua pendanaan internasional. Tahun ini 2024 nih, tahun ini 2 dari British Council, dari Kedereka, dari Kemdikbudristek, terus yang pemkap tuh 3 sampai 4 kajian. Jadi dan itu semua tidak terlepas dari LPPM, karena semua kontrak, SPK,
KAK, bahkan kemarin waktu kita ke Jakarta untuk VK ke DRK, kita noting tulus waktu itu. Saya ngobrol dengan Ketua LPPM, dengan divisi inovasi juga. Ini belum pasti didanain loh, gitu. Tapi harus ke Jakarta nih, gitu. Terus ya nggak ada masalah bagi kami sebenarnya untuk dalam tanda kutip nomboki, nalangi dan lain-lain, karena itu merupakan ya bagian pengorbanan yang harus kami lakukan. Namun dengan kerendahan hati teman-teman LPPM, udah nggak apa-apa Pak Aldi, kita danai itu semua, kita biayai, terlepas nanti mau didanai atau tidak. Jadi wow, gokil nih LPPM nih. Jadi kayak oke, saya merasa tidak berjalan sendiri. Saya merasa oh ada orang yang tadi pasang badan. Jadi memang ya saya bekerja di institusi ini, idealnya memang saya bisa berkolaborasi dengan para stakeholder dari universitas ini, dan LPPM dalam hal ini yang ya berkata dengan pengembangannya, penelitiannya, mereka sanggup untuk membantu semaksimal mungkin yang ada dalam resource di Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya. Dan ya qadarullah, berkat doa, saya rasa doa yang utama dari LPPM, kemudian kolaborasi dari kita juga, ya ke DRK bisa didanai juga. Dan yang menarik ketika teman-teman luar negeri ke sini sih, memang pasti ada kelebihan, pasti juga ada tantangan ke depan bagaimana LPPM itu bisa menjadi salah satu sentral pada Tridharma, yang memang menjadi salah satu sentral di Tridharma, karena dua dharma dan inovasi serta pengembangannya ada di satu satker ini. Saya rasa ke depan nanti ketika level-level yang kita bicara 45 negara, oke, gitu. Dan yang paling menarik adalah ketika kolega dari UK, kolega dari Malaysia, Vietnam, bahkan Australia tadi kesini, LPPM mau jemput bola, itu gokil sih. Mereka ke Karangpatian, anyway saya, Pak Rizal misalkan, Ketua LPPM saat ini periode sekarang, ketemu dengan kolega, bagaimana menjamu mereka di Indonesia, khususnya di Ponorogo, yang ya kita bicara University Malaya itu salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara, yang datang jauh-jauh Kuala Lumpur ke Ponorogo untuk ke Karangpatian, kemudian Coventry University dari UK, sekian puluh ribu kilometer terbang turun ke Cengkareng ke Solo ke Madiun ke Ponorogo, itu effortnya tuh wah gitu. Jadi memang mereka jauh-jauh ke sini, ketika sampai di Ponorogo, alhamdulillah LPPM luar biasa dalam membantu kami untuk memaksimalkan kondisi-kondisi tertentu, khususnya teknis dan substansial sih. Untuk substansial alhamdulillah dengan beberapa masukan dari Pak Rizal, Bu Ida, Mas Sugeng, Mas Adam juga keren, khususnya berkaitan dengan ya luaran penelitian dan pengembangan, karena tidak lepas semua hibah pasti membutuhkan penanggung-jawaban luaran. Dan alhamdulillah ya kompak banget sih LPPM, saya rasa ya nggak banget, hanya saja ketika dalam pengalaman kami membuka diri, kami selalu melaporkan kejadiannya real time saat itu seperti apa, dan respon dari LPPM itu luar biasa untuk menanggapi dan mengambil keputusan di kondisi-kondisi tersebut. So ya, good job sih untuk LPPM. Kedepannya saya rasa LPPM bisa lebih baik lagi, dan ya untuk siap sampai ke level yang lebih tinggi lagi, pastinya ada beberapa penyesuaian, tapi saya yakin recordnya sudah oke sih. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.